Hai, perkenalkan nama saya Septian Sukarsarani. Saya semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang berita yang terdiri dari pengertian, konsep, jenis, nilai, unsur, dan struktur. Untuk pengertian berita dalam bahasa Indonesia, secara bahasa, berita artinya cerita atau keterangan yang mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, maupun pengumuman. Lalu untuk menurut Neil Neil, berita merupakan gabungan fakta dan peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Selanjutnya untuk konsep berita terdiri dari 6. Berita sebagai laporan yang disiarkan melalui surat. Konsep berita terdiri dari 6. Untuk yang pertama, berita sebagai laporan tercepat yang disiarkan melalui surat kabar, radio, televisi, ataupun media online internet yang mengenai fakta atau opini yang dianggap menarik perhatian oleh khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang kedua, berita sebagai rekaman dokumentasi peristiwa yang disajikan, rekaman suara narasumber dan peristiwa, atau melalui reportase dan siaran langsung. Yang ketiga, berita jadi catatan yang berharga untuk instansi. Contohnya New York Times, surat kabar ternama di Amerika yang mendapatkan penghargaan Pulitzer Prize karena berita mereka bersifat dokumenter. Yang keempat, ada berita sebagai fakta objektif yang dimaksud harus faktual, objektif, dan berimbang. Yang kelima, berita sebagai interpretasi untuk berita yang menyampaikan situasi yang kompleks seperti politik, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang keenam, berita sebagai sensasi yang mengandung subjektif, yakni suatu yang mengejutkan tapi tidak universal, yang artinya ada pembaca yang merasa demikian dan ada pembaca yang reaksinya biasa saja. Lalu untuk jenis-jenis berita secara garis besar terdiri menjadi 3. Untuk yang pertama ada berita langsung atau hard news, laporan langsung suatu peristiwa penting yang harus segera diberitakan. Yang kedua ada soft news, berita ringan seperti info selebriti, musik, komedi, atau laporan berupa kejutan atau perlengkapan berita utama. Lalu ada deviasi jenis berita, itu terdiri dari 5. Selanjutnya ada deviasi jenis berita terdiri dari 5 jenis. Untuk yang pertama ada berita menyeluruh, yaitu laporan suatu peristiwa yang ditinjau sebagai aspek. Yang kedua, berita mendalam, yaitu laporan peristiwa yang memerlukan informasi aktual, mendalam, tajam, lengkap, dan utuh, bukan opini jurnalis yang bersangkut. Yang ketiga ada berita penyelidikan, yaitu laporan peristiwa yang terpusat pada sejumlah masalah yang kontroversial. Untuk yang keempat ada berita interpretatif. Yang keempat ada berita interpretatif, yaitu laporan berfokus pada isu masalah kontroversial yang memerlukan penafsiran. Yang kelima ada berita opini, yaitu berita yang berisi pandangan, ide, atau pernyataan seorang pejabat, tokoh, ilmuwan, cendekiawan, dan lain-lainnya. Lalu untuk unsur berita, unsur atau elemen yang dikenal istilah unsur berita, element of news. Informasi sebuah peristiwa yang disusun oleh wartawan meliputi 6 unsur berita yang dikenal sebagai 5W1H. Untuk yang pertama ada who, itu siapa, pelaku,
korban, tokoh, subjek, objek maupun orang. Yang kedua ada what, artinya apa nama peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when, kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat where, di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. 5 ada why, kenapa, alasan, tujuan, latar belakang, dan motif dari peristiwa tersebut. Yang keenam ada how, bagaimana proses, detail, rincian, suasana pada saat kejadian tersebut. Selanjutnya ada struktur berita. Naskah berita terdiri dari 3 bagian utama. Untuk yang pertama ada judul atau head, kedua ada teras elit, yang ketiga isi atau tubuh cerita, yang berarti body. Bagian cabang atau perlengkapannya antara lain yang pertama byline, nama reporter atau editor. Yang kedua ada plus line, tempat kejadian atau lokasi penulisan berita. Yang ketiga ada deadline, tanggal berita yang dibuat dan dipublikasikan. Sekian presentasi saya dengan materi berita. Apabila ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. See you next time. Bye bye.